Pemirsa, pemerintah Iran sedang menyiapkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas maritim di Selat Hormuz, termasuk penerapan biaya layanan khusus bagi kapal yang melintas di jalur strategis ini. Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan sistem baru itu dirancang sejalan dengan kedaulatan nasional Iran sekaligus untuk menjaga keamanan perdagangan internasional. Azizi menegaskan mekanisme tersebut nantinya hanya akan memberikan akses bagi kapal dagang dan pihak yang bekerja sama dengan Iran. Di dalam proses ini hanya kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapat manfaat dari Iran. یک پایه اساسی شکست آمریکایی‌ها مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز است که البته قبلا هم در همین گفتگو من عرض کردم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امنیت ملی و همکاران بنده در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و حتی خیلی از عزیزانم خارج از مجلس هم نظرات تخصصی رو برای در واقع طرح کنترل هوشمند تنگه هرمز رو تهیه کردیم تحت عنوان طرح امنیت پایدار و توسعه تنگه هرمز و خلیج فارس که انشاءالله در اولین فرصت باید اون رو به صحن بیاریم و در ادامه به قانون تصویب کنیم. Azizi juga menyebut jalur yang telah ditentukan tetap akan ditutup bagi operator yang dianggap berasal dari negara yang dinilai bermusuhan dengan Iran. Selain itu, Iran juga berencana memberlakukan pungutan biaya terhadap layanan tertentu yang diberikan dalam mekanisme baru ini. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran minyak paling strategis di dunia karena menjadi titik utama distribusi energi global dari kawasan Timur Tengah menuju pasar internasional. Pemirsa, Presiden Trump tampaknya semakin tidak sabar dengan cara Teheran menangani negosiasi diplomatik dan frustrasi dengan penutupan Selat Hormuz yang terus berlanjut. Di akun Truth Social, Trump kembali ultimatum Iran untuk segera bergerak menuju kesepakatan damai atau tidak akan ada yang tersisa dari mereka. Bagaimana Iran menghadapi tekanan baru dari Amerika dan bagaimana penerapan mekanisme baru perlintasan di Selat Hormuz di tengah konflik yang masih berlangsung? Kami akan membahasnya bersama dengan WNI di Iran Ismail Amin dan pakar Timur Tengah Dina Soleman. Selamat pagi Mas Ismail, Mbak Dina. Selamat pagi Mas Jose. Baik, terima kasih telah bergabung bersama selamat pagi Mas Jose, selamat pagi Bu Dina. Ya, saya mau ke Mas Ismail terlebih dahulu. Mas Ismail, bagaimana media lokal dikabarkan gencar itu menyiarkan pesan kesiapsiagaan bahkan mengedukasi warga terkait logistik pertahanan. Bagaimana masyarakat Iran merespons kebijakan ini sebenarnya? Iya Mas Jose, sampai sekarang masyarakat masih terus memberikan dukungan kepada pemerintah maupun pihak militer atas perang ini dan tetap menegaskan bahwa Iran jangan sampai tunduk pada tekanan Amerika Serikat, baik melalui tekanan ekonomi, tekanan maupun tekanan militer. Dan dari narasi publik Iran sendiri terkait dengan Selat Hormuz, terkait dengan pertahanan Iran itu tetap memberikan dukungan penuhnya. Jadi dalam pandangan publik Iran bahwa apa yang diterapkan oleh pemerintah, oleh IRGC terkait dengan tarif, pemberlakuan tarif atau regulasi baru yang akan diberlakukan di Selat Hormuz, mekanisme baru pengaturan keamanan itu berkaitan dengan keamanan Iran. Disebutkan bahwa mereka menyebutkan bahwa ini adalah hak Iran terkait dengan keamanan dan kedaulatan negara mereka. Karena pengalaman dari perang 12 hari pada bulan Juni tahun lalu, Selat Hormuz ini digunakan oleh pihak musuh untuk menyerang Iran, termasuk juga membawa memasukkan suplai senjata kepada negara-negara yang menyerang itu melalui Selat Hormuz ini. Sehingga terkait dengan keamanan dan juga hal-hal vital lainnya, maka Iran merasa berhak untuk kemudian mengatur atau mengelola Selat Hormuz ini. Terkait dengan penerapan tarif baru, itu juga akan diberlakukan, namun sampai sekarang belum ada rincian jelas dan sekali lagi masyarakat tetap memberikan dukungan terhadap apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah Iran ini. Ya Ismail, lebih lanjut apakah sebenarnya sudah ada teknis mekanismenya? Apakah nanti IRGC akan lebih banyak dikerahkan di Selat Hormuz untuk implementasi daripada tarif ini? Ya, sejak awal dari adanya serangan Israel dan memang sebelumnya telah ultimatum oleh Iran bahwa jika terjadi agresi ilegal terhadap Iran maka Iran akan memberlakukan pembatasan
atau regulasi baru terhadap Selat Hormuz ini. Dan itu juga memang betul-betul diterapkan oleh Iran. Iran menggerakkan angkatan lautnya, armada lautnya untuk melakukan pembatasan di Selat Hormuz ini. Sehingga ditetapkan bahwa kapal-kapal komersial, kapal-kapal yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan musuh itu tetap boleh lewat dengan mekanisme baru, yaitu berkoordinasi dengan pihak Iran dan juga melewati rute yang telah ditetapkan. Sementara kapal-kapal militer maupun juga membawa kepentingan Amerika Serikat maupun Israel ataupun kepentingan musuh-musuh Iran, maka akan diberlakukan pembatasan atau pelarangan total. Sehingga sampai sekarang kita melihat bahwa Amerika Serikat itu belum berhasil membuka kembali Selat Hormuz untuk kepentingan mereka. Selat Hormuz masih sampai sekarang masih tetap berada di dalam kontrol penuh IRGC, armada laut Iran, dan itu kita melihat bagaimana peningkatan dan kewaspadaan pihak Iran tetap terus diberlakukan di Selat Hormuz. Ya, Mas Ismail, sebagai warga yang berdomisili di Iran mengingat bahwa Selat Hormuz itu merupakan jalur perdagangan, tapi bagaimana Anda di sana memantau misalkan harga minyak ataupun harga komoditas menjadi kebutuhan sehari-hari? Dan apakah kita bisa melihat pembukaan sebagian atau dengan tarif dari Selat Hormuz ini sebagai semacam perenggangan dari ketegangan dan juga pasokan dari dalam negeri Iran? Ya, di kalangan warga setempat sendiri dari pantauan kami tentu mereka merasakan adanya dampak ekonomi dari termasuk dari pembatasan yang diberlakukan oleh Iran sendiri yang kemudian ditindaklanjuti direspon oleh Amerika Serikat dengan adanya blokade terhadap Selat Hormuz ini. Namun sejauh pengamatan kami di lapangan, aktivitas masyarakat itu tetap berjalan, pasar tetap terbuka, transportasi tetap berjalan lancar, sekolah-sekolah dan aktivitas publik juga tetap hidup. Kami sebagai WNI yang ada di Iran juga merasakan atau mengikuti ritme kehidupan masyarakat Iran sebagaimana biasa. Kami tetap beraktivitas, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa, itu tetap masih melakukan aktivitas perkuliahan. Sebagian sekolah memang juga diterapkan pembelajaran sampai sekarang pembelajaran secara online, tapi pelan-pelan sudah mulai banyak sekolah yang kemudian sudah tatap muka, diberlakukan tatap muka. Ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum masih tidak terdampak begitu parah terhadap pemberlakuan blokade yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Oke, kita beralih ke Mbak Dina Sulaiman. Mbak Dina, kita melihat pernyataan daripada Presiden Trump di Truth Social ini sangat lugas ya, yang meminta Iran untuk bertindak cepat. Apakah kembali kita harusnya menghimbau Amerika Serikat Selat ini tetap menjadi daya tawar utama, bukan poin-poin yang belum kunjung disepakati sampai hari ini? Iya, yang diinginkan Trump itu adalah situasi kembali seperti sebelum perang. Jelas ini tidak mungkin terjadi sebenarnya dalam berbagai perang dimanapun ketika ada pihak yang posisinya menjadi lebih kuat, ya dia yang secara logika dia yang akan menetapkan aturan baru. Nah, untuk Selat Hormuz ini tadi seperti sudah disampaikan Mas Ismail bahwa Iran menganggap ini adalah bagian dari kedaulatannya. Nah, bila sebelumnya ini menjadi innocent passage ya, jadi wilayah yang aman, semua kapal boleh lewat dengan aman, tapi kan setelah ada serangan dari Amerika Serikat dan Israel ini jadi tidak aman lagi. Sehingga kalau menurut Konvensi Jenewa 1958 itu Iran berhak ya untuk memberlakukan aturan baru demi menjaga keamanannya. Nah, sekarang ketika Iran memberlakukan aturan ini tiba-tiba Amerika Serikat menolak dan bahkan memberikan ancaman militer kepada Iran untuk segera membuka selat ini. Saya pikir ini tuntutan yang tidak masuk akal dan dari pihak Iran ketika dia berkeras untuk tetap mempertahankan aturan baru di Selat Hormuz, artinya dia juga sudah memperhitungkan kekuatannya, dia sudah memperhitungkan power yang dia punya yang kemudian terbukti ya Amerika Serikat juga tidak berdaya juga ya untuk melaksanakan ancamannya sampai hari ini. Dan terakhir itu saya lihat ada wawancara dengan Menlu Marco Rubio, dia bahkan mengakui tadinya sebenarnya ada upaya untuk menyerang tapi kemudian nggak jadi menyerang karena kapalnya Amerika Serikat itu diserang oleh Iran dan akhirnya pergi. Artinya kan menunjukkan bahwa Amerika tidak punya cukup kekuatan juga untuk membuka selat ini dengan cara militer. Artinya yang harus dilakukan kalau memang Amerika ingin selat ini kembali terbuka, ya ikutin yang diinginkan Iran, yaitu adalah
aturan-aturan baru ini ya, Iran menolak lewatnya kapal yang bermusuhan dengan Iran atau kapal yang dimiliki oleh negara-negara yang bermusuhan dengan Iran. Artinya apa yang diinginkan Iran ya jangan bermusuhan dengan Iran gitu ya, jangan mengancam keamanannya Iran. Kalau syarat itu dipenuhi, ya masalah selesai. Jadi ini sebenarnya Trump ini betul-betul ingin masalah selesai atau tidak? Sebenarnya pertanyaannya itu ya. Ya, Mbak Dina, saya ingin kaitkan kepada akses yang hanya diberikan kepada kapal dagang dan pihak yang hanya bekerja sama dengan Iran. Pertanyaannya ini adalah siapa saja dan apakah sebenarnya penerapan tarif ini tuh ada potensi untuk semakin meruncingnya dinamika geopolitik saat ini? Kalau saya pikir kalau dari negara-negara yang sudah berhasil lewat itu India, China ya, kemudian juga beberapa negara yang bersahabat artinya sudah menunjukkan dukungan kepada hak Iran atas kedaulatannya untuk membalas serangan Amerika, misalnya ini ya Malaysia kan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara terbuka menyatakan bahwa Iran berhak untuk memberikan balasan karena Iran yang diserang duluan, dan kemudian setelah itu dikabarkan kapal Malaysia bisa lewat. Nah, artinya ada beberapa negara yang memang sudah ini ya sudah berhasil lewat kapalnya, dan kemudian apakah ini akan memperuncing situasi? Saya pikir tidak ya. Justru situasinya itu kita menuju pada sebuah realitas baru yang dibentuk oleh Iran dengan segala power yang ia punya gitu. Realitas barunya apa? Ya kalau mau lewat ikuti syarat yang dari Iran. Misalnya ya tentu saja kalau secara mekanisme ada harus apa ya mengisi form, kemudian juga kapalnya dicek dulu ini isinya apa dan seterusnya, dan juga kemungkinan besar ada fee biaya tol meskipun secara resmi juga belum ditetapkan juga ya berapa sebenarnya biaya tersebut. Nah, negara-negara kemudian akan mengambil ada punya dua pilihan ini, akankah bergabung dengan Trump untuk melakukan operasi militer untuk membuka Selat Hormuz, atau ya sudah menerima realitas baru ini, dan itu saya pikir lebih menguntungkan jika tidak berperang. Kalau berperang itu banyak sekali potensi kerugiannya, tapi kalau ya sudah mendekat ke Iran dan bernegosiasi, itu akan lebih baik buat mereka. Dan saya pikir kecenderungan yang terlihat akhir-akhir ini banyak negara memilih pilihan yang kedua ini ya. Beberapa negara Eropa sudah dikabarkan mendekati Iran, berbicara baik-baik untuk membuka selat ini bagi kapal-kapal mereka. Baik, antara realitas baru atau mendukung Amerika Serikat akan kita elaborasi dalam segmen selanjutnya ya Mbak Dina dan Mas Ismail. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kami akan lanjutkan dialog kami bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya ingin kembali ke Mas Ismail. Mas Ismail, kita coba kaitkan dialog kita hari ini kepada pertemuan antara Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping. Kita lihat dalam pertemuan tersebut ya terungkap bahwa Presiden Trump tanda kutip menyenggol Tiongkok begitu berkaitan dengan Selat Hormuz. Bagaimana sebenarnya relasi Tiongkok dan Iran dalam konflik ini? Ya Mas Jose, jadi sebelum sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum Trump bertemu dengan Xi Jinping, lebih dulu perwakilan Iran bertemu dengan pejabat tinggi Cina di Beijing, dan di situ disebutkan bahwa sikap resmi Cina adalah memberikan dukungan kepada Iran terkait dengan Selat Hormuz ini. Cina memberikan dukungan penuh terhadap kedaulatan Iran, walaupun disebutkan bahwa Cina tetap menghendaki bahwa ada kebebasan sebagaimana sebelumnya di Selat diberlakukan sebagaimana sebelumnya sebelum terjadi perang untuk tetap terjadi di Selat Hormuz. Jadi sehingga ketika kemudian Amerika Serikat atau Donald Trump melakukan pembicaraan terkait dengan Selat Hormuz ini, yang diminta oleh Cina adalah kepada pihak Amerika Serikat adalah memberikan penghargaan terhadap kedaulatan dan hak Iran. Jadi dalam narasi resmi Cina menyebutkan bahwa penyebab kebuntuan diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran adalah Amerika Serikat karena keengganan untuk kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh Iran. Sementara apa yang diinginkan oleh Iran adalah perundingan yang setara, perundingan yang sejajar, perundingan yang di situ tidak ada tekanan, tidak diberlakukan ancaman, tidak ada pendiktean. Sementara Amerika Serikat itu selalu datang dengan narasi-narasi yang menekan, dengan permintaan-permintaan yang dianggap oleh Iran itu tidak rasional. Seperti misalnya melarang Iran untuk memproduksi roket, membatasi jarak jangkau, kemudian juga
tidak terlibat lagi memberikan pengaruh di kawasan, dan juga terkait dengan penggunaan hak nuklir, Ya. terkait juga dengan Selat Hormuz. Sementara Iran melihat itu semua adalah hak-hak kedaulatan Iran yang tidak boleh diganggu-gugat, yang nuklir itu baik, maka kalau memang nuklir itu buruk, mengapa Amerika Serikat dan Israel boleh memilikinya? Dan kalau itu baik, mengapa Iran dilarang untuk memilikinya? Iya, Mbak Dina, kita melihat bahwa narasi yang berkembang di Iran berkaitan dengan pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping nampaknya tidak terlalu konkret begitu ya berkaitan dengan konflik ini, karena kita juga kayaknya mengharapkan sulit untuk membayangkan Tiongkok turun tangan. Tapi pertanyaannya Mbak Dina, nampaknya apakah lebih menguntungkan buat China untuk menonton dari tepi dan melihat Amerika Serikat terus menurun seiring berjalannya konflik ini? Iya kan antara China dan Amerika Serikat itu ada rivalitas yang sangat tajam ya, terutama terkait perdagangan. Mereka saling memberikan tarif satu sama lain, dan kemudian situasi di Timur Tengah ini ketika Trump nekat menyerang Iran itu kan semakin membuat ekonominya Amerika Serikat melemah ya, apalagi dengan naiknya harga BBM. Tentu saja kondisi ini memberikan keuntungan geopolitik ya buat China ya. China tenang-tenang saja, minyaknya tetap lancar. Sebenarnya kan untuk Selat Hormuz buat China tidak ada halangan sebenarnya. Sementara jadi artinya dengan tidak melakukan apapun ini kekuatan Amerika Serikat melemah, dan ini semakin terlihat ketika Trump datang ke Beijing ya. Trump yang selama ini sangat arogan, gaya bicaranya selalu merendahkan pihak lawan, bahkan negara-negara Eropa pun juga ia rendahkan. Tapi kita lihat bagaimana gestur Trump ketika datang bertemu dengan presidensi, kan kelihatan seperti good boy gitu ya, seperti anak baik saja. Ini menunjukkan bahwa situasi sekarang buat China memang menguntungkan, sehingga saya pikir China akan lebih memilih untuk membantu Iran meskipun tidak membantu dalam arti militer ya, tapi dengan tetap menyatakan bahwa China menghormati kedaulatan Iran dan kemudian juga tetap melakukan hubungan dagang dengan Iran. Ini kan sebenarnya memberikan bantuan ya, sehingga kan ekonomi Iran bisa terus berjalan. Dan di saat yang sama ini sebenarnya juga mempermalukan Trump juga ya, ternyata misi diplomatik yang ia lakukan ke Beijing sebenarnya tidak membawa hasil apapun seperti yang ia inginkan. Ya, Mbak Dina, kita coba kaitkan apakah dengan potensi penerapan tarif di Hormuz ini justru akan membuat konflik ini lebih terbuka. Tetapi tadi Anda katakan bahwa sekutu Amerika Serikat mulai menarik diri ya, seperti NATO dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya Mbak Dina, apakah sekutu Iran di blok kekuatan timur dalam perkembangan konflik ini justru lebih terkonsolidasi sebenarnya? Sekutu Iran maksudnya gimana tadi? Iya, betul. Sekutu Iran apakah secara kekuatan lebih terkonsolidasi dan semakin solid? Iya, kalau yang dimaksud sekutu Iran ini adalah milisi ya, atau kekuatan-kekuatan yang sekarang ini angkat senjata melawan Israel. Saya pikir itu pembicaraan yang terpisah, meskipun tetap ada hubungan ya, tapi misalnya kalau Hizbullah itu tetap melakukan pertempuran dengan Lebanon misalnya, kemudian kelompok-kelompok pejuang Palestina juga tetap berusaha melakukan perlawanan. Saya pikir seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud adalah sekutu dalam bidang ekonomi, saya pikir yang betul-betul bersekutu penuh itu saya pikir tidak ada ya. Tapi masih berusaha menjalin, kebanyakan negara-negara berusaha menjalin hubungan dengan dua pihak. Jadi hedging sifatnya ya, berbaik-baik dengan Iran juga, tapi dengan Amerika juga, misalnya Oman misalnya atau Pakistan. Itu kan ya tidak bisa kita sebut sekutu, tapi memang hubungannya baik dengan Iran, tapi di saat yang sama juga tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang paling krusial adalah perubahan sikap dari negara-negara Teluk sebenarnya, yang sebenarnya aslinya itu bukan sekutu Iran, tapi melihat situasi perkembangan seperti ini mereka kelihatan bergeser ya. Misalnya Uni Emirat Arab itu kan sudah mengajak negara-negara Teluk untuk bersama-sama dengan Amerika Serikat menyerang Iran, tapi kan ternyata nggak mau negara lain, yang mau cuma Uni Emirat Arab. Nah, ini kan menunjukkan bahwa upaya
pendekatan atau diplomatik Iran itu juga sebenarnya jalan juga ya. Iran selama ini meskipun juga melakukan serangan militer ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk, tapi juga memberikan pendekatan diplomatik kepada negara-negara Teluk ini, mengingatkan bahwa ini kita nggak memerangin Anda loh, kita sebenarnya inginnya bersahabat dan sama-sama maju dan sama-sama aman. Sudahlah, jangan lagi membantu Amerika. Nah, ini yang saya pikir perubahan yang sangat bagus ya, mudah-mudahan bisa berlanjut. Oke, saya kembali ke Mas Ismail lagi. Mas Ismail, berkaitan juga dengan analisa tadi dari Mbak Dina soal perubahan sikap dari negara-negara Teluk begitu ya. Apakah hal tersebut juga menjadi narasi yang berkembang di Iran? Iya Mas Jos, dari awal memang Iran lebih mengedepankan pendekatan diplomasi, bahkan termasuk juga dengan Amerika Serikat, apalagi dengan negara-negara Teluk yang memang banyak memiliki irisan dengan Iran. Kesamaan historis, lalu kemudian kedekatan regional maupun juga prinsip-prinsip dasar terhadap keamanan negara, terhadap hak membela diri dan seterusnya. Jadi sampai sekarang Menlu Araqchi itu terus melakukan komunikasi baik mendatangi langsung maupun juga melalui jalur telepon dengan rekan-rekannya di Teluk. Dengan Menlu Arab Saudi sudah berbicara melalui telepon, lalu kemudian dalam kunjungannya ke Oman, lalu ke Pakistan, lalu juga pembicaraannya dengan Qatar dan seterusnya. Ini lebih mengedepankan pendekatan diplomasi dengan menekankan bahwa Iran sama sekali tidak memiliki sikap permusuhan terhadap negara-negara Teluk. Walaupun mengetahui bahwa negara-negara Teluk ini banyak menjalankan kepentingan Amerika Serikat. Iran menegaskan bahwa yang diserang oleh Iran hanyalah pangkalan militer, hanyalah kepentingan Amerika Serikat, dan mendorong agar negara-negara Teluk ini untuk tidak bekerja sama dengan Amerika Serikat. Narasi resmi Iran menyebutkan bahwa Amerika Serikat inilah yang kemudian menjadi biang ketidakamanan di Timur Tengah. Bahwa ketika mempercayakan keamanan negara, keamanan nasional terhadap pihak asing, maka justru itulah yang menjadi sumber ketidakamanan. Dan Iran menegaskan dan Iran mencontohkan bahwa bagaimana negara kami menjamin terjamin selama ini keamanannya karena kami menjalankan menggantungkan keamanan kami dengan kemandirian kami. Sistem pertahanan nasional yang kami punya tanpa menggantungkan dengan kerjasama dengan pihak asing. Sementara negara-negara Teluk itu sudah terbukti saat ini ternyata Amerika Serikat juga tidak bisa memberikan jaminan keamanan terhadap mereka. Baik, kita akan terus nantikan apakah nantinya negosiasi ini akan kembali bergulir untuk mencari resolusi bagi kedua negara. Terima kasih untuk informasi terkini dari Ismail Amin, WNI di Iran, dan juga Pakar Timur Tengah Mbak Dina Sulaiman telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.